Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam tentang ini, memangnya Tengku ada masalah ya? Kenapa Tengku harus ambil judul ini? Tanya deh. Bahkan kenapa harus ambil judul ini? Apakah ada masalah? Ada. Sekarang di masyarakat luas, masalah yang timbul ketika orang memahami Allah itu di atas aras. Yang pertama, banyak orang mengatakan Allah itu benar-benar di atas. Yang kedua, ada orang mengatakan bahwa Allah itu memang benar duduk di atas aras, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, duduk di atas aras. Ya. Yang ketiga, ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu menempel duduk di atas aras, duduk di aras. Ya. Yang keempat, yang membayangkan bahwa Allah itu memang duduk. Sudah? Nah, ini yang menjadi masalah kita hari ini. Ketika orang memandang ayat ini, mereka akan menganggap bahwa Allah itu di atas aras. Dikubu artinya, oke. Allah itu bersemayam di atas aras. Ini artinya, sebahagian saudara kita memandang bahwa ketika mereka membaca ayat ini, mereka berkeyakinan bahwa Allah itu benar-benar di atas. Kenapa? Karena ada ayat ada di atas. Lalu bagaimana manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kita sebagai manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibolehkan meyakini Allah itu benar-benar di atas. Atas itu kan dalam bahasa Arab disebut jihadun. Jihadun itu apa? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, serong kanan, serong kiri. Semua arah dalam bahasa Arab disebut jihadun. Maka Allah itu bukan jihadun. Tidak mungkin kita katakan Allah di atas. Tunggu, kok nggak mungkin? Kan Allah sendiri bilang Allah di atas. Kan begitu kan? Oke, ini kita bahas secara bertahap. Kita bahas masalah ini. Kemudian yang kedua, sebahagian orang menganggap Allah itu duduk di atas aras. Duduk menempel di atas aras. Seandainya aras, berarti Allah itu duduk menempel. Allah itu dengan makhluknya bernama aras menempel dulu. Duduk menempel sampai mana kita dengar pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ini menjadi masalah. Kalau Allah menempel di atas makhluknya, maka sudah pasti Allah itu perlu tempelan. Berarti Allah itu bukan Tuhan. Nanti kita akan jawab. Ya, jawaban dari salafus saleh. Kemudian Allah itu, ini sudah kita habiskan dengan penjelasan 2, 3, 4. Sudah. Baik. Sekarang mari kita bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib mengenai tentang ayat ini. Ya, kita bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, di dalam sebuah kitab yang bernama Tasbiru ala Dini halaman 83 ada pepatah atau pendapat Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Innal ladzi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna wal ladzi kayyafa al-kayfa la yuqalu lahu kayfa. Apa kata Ali? Allah yang menciptakan di mana, maka takkan kita bertanya Allah ada
di mana. Gitu kata Ali. Innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, maka tak pantas kita bertanya Allah itu bagaimana sih? Itu pesan Ali bin Abi Thalib. Lagi nyoba. Kalaulah Allah itu beristiwa di atas aras, tak pantas kita bertanya bagaimana cara Allah beristiwa. Itu tak pantas. Ketika kita memahami Allah itu bersemayam di atas aras, tak pantas kita bertanya di mananya Allah duduk, di mananya Allah beristiwa, di mananya Allah bersemayam. Itu tak pantas. Itu pesan Ali bin Abi Thalib, ya, yang diriwayatkan oleh salah seorang ulama bernama Abu Muzaffar di dalam kitab Tasbir ala Din. Itu pesan Ali bin Abi Thalib. Yang kena Tuhan sampaikan jamaah dirahmati oleh Allah, tak pantas bagi kita tanya Allahnya gimana? Yang anak pantas. Lanjut tanya lagi. Allahnya gimana? Lanjut. Atau tanya Allahnya dipat Allahnya. Yang lanjut. Karena itu pesan Ali bin Abi Thalib. La yuqalu lahu aina wa la yuqalu lahu kaifa. Tak pantas kita bertanya Allah di mana, tak pantas kita bertanya Allah itu bagaimana. Alhamdulillah, berarti sudah dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, menafsirkan ayat ini. Ar-Rahman wa istawa, Allah itu bersemayam di atas aras. Apa kata Imam Ali? Innal ladzi khalaqal 'arsya dhiharan lam yattakhidhu dzatan. Allah itu yang menciptakan aras. Arasnya itu, aras itu adalah salah satu makhluk Allah. Ini aras ini namanya makhluk Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, innal ladzi khalaqal 'arsya, Allah yang menciptakan aras, lam yattakhidhu dzatan, maka Allah itu tidak butuh pada aras. Ulang. Allah yang menciptakan aras dan Allah tak butuh kepada aras. Berarti makna Allah bersemayam di atas aras itu, Allah tak butuh duduk di atasnya. Begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, halaman 333. Sudah paham kan? Jadi hari ini, malam ini kita mengaji langsung dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Berarti itu yang duluan pegahnya bukan pendapat duluan. Saya berdoa pada Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam agama bukan pendapat saya. Kalau ada referensi, saya bilang referensi. Maka begitu juga jamaah. Kalau ada jamaah bertanya dan menyalahkan, ini harus sebutkan referensi. Sudah? Berarti sudah dapat dua tafsiran ayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Yang pertama, kalau Allah duduk di atas aras, la yuqalu lahu kaifa. Jangan bertanya bagaimana Allah itu duduk. Alhamdulillah, satu. Yang kedua, Imam Ali berkata bahwa Allah yang menciptakan aras, Allah tak butuh aras. Selesai. Jadi sudah dua pendapat. Sekarang kita ambil pendapat Imam Malik bin Anas. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik. Silakan lihat baik-baik. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum wal kaifa majhul. Perkataan Imam Malik. Kan mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifa majhul. Bermula istiwa itu kita tahu artinya.
Kalau kita buka kamus, istiwa artinya bersemayam. Contoh ayat nyona punanyo so sistem. Munyo lundu di atasnya, maka lunduan je dogen lun tengah istiwa di atasnya. Arti makna lain istiwa menyebut tahun awam duduk. Ya. Maka kata Imam Malik, istiwa itu kita tahu maknanya. Wal kaifu majhulun, bermula bagaimana cara Allah duduk kita tak tahu. Imam Malik, sebahagian saudara kita menganggap Allah itu betul-betul duduk di atas aras dan menempel. Na'udzubillah min dzalik. Maka jika ada orang yang menganggap Allah itu betul-betul duduk di atas aras, maka dia sudah kafir. Kenapa kafir? Dia sudah menyamakan duduk dirinya dengan duduk Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat mengantisipasi dengan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah, malam ini kita dapat 3 ilmu. 2 ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib, 1 ilmu dari Imam Malik. Berarti kata Imam Malik, apa kata beliau ketika ditanya oleh muridnya bagaimana penafsiran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Beliau menjawab, istiwa itu kita tahu artinya. Apa arti istiwa? Duduk atau bersemayam. Wal kaif majhulun, dan bermula Allah duduk itu majhulun, kita tidak tahu. Kami sekarang sudah selesai pengajian kita hari ini. Ya. Inilah perkataan 3 ini Imam Malik dan Imam Ali bin Abi Thalib membantah perkataan orang yang menyatakan Allah di atas aras, yang duduk di atas aras. Seperti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu duduk seperti mana saya ini. Nyo aras, itu contoh. Nyo aras. Berarti Allahnya duduk datanya nempel lagi Pak. Ya. Kalaulah kita sudah memaknakan Allah duduk di atas aras benar-benar duduk, maka kita akan berpikir, otak akan berjalan. Kalau begitu bagaimana cara Allah duduk? Apa bersila? Apa iaqiyati? Itu contoh lagi. Nah, karena mungkin kata Ani tadi apa? Innal ladzi kayyafal kaifa la yuqallahu kaifa. Allah menciptakan bagaimana, maka tak pantas kita bertanya Allah itu bagaimana. Selesai. Malam ini kita dapat 3 ilmu, 2 pendapat Ali, 1 pendapat Imam Malik. Kau pendapat tu tengok bantah ni Imam ni. Kenapa ni Imam? Bantah ni. Kau pendapat dia. Sah, 1. Yang kedua, mari kita bahas ala yang ada pada kita ayat Al-Quran tersebut. Nah, ketika orang memandang bahwa Allah itu betul-betul di atas, maka menurut manhaj Ahlussunnah ini salah. Kenapa? Kalau sudah Anda meyakini Allah di atas, maka Anda sudah menyamakan atas Allah dengan atas kita. Dalam tauhid disebut jihadun. Yang biasa dah, kenal lagi jihadun. Jihadun itu jihad. Jihadun arah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu disebut dalam tauhid jihad. Allah itu tidak demikian. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Nah, lalu bagaimana kata ala ini? Nah, ini dia. Bagaimana penafsiran ala yang diartikan di atas? Mari kita bertanya kepada salah seorang alim ulama dan ahli hadis. Beliau bernama Syekh Jalaluddin Imam As-Suyuti. Di dalam kitabnya bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bertanya kepada ahlinya, tanya mana? Karena tuan malam ini udah lukil-lukil gitu. Kibat ulama yang pun lagi lukil mana? Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2 no yang ke-12 pada bab berjudul fi ma'rifati adawati allati yahtaju mufassir, yaitu
makna adawat. Adawat itu artinya seperti kalau bahasa nahwu ila, apa maknanya? Fi, apa maknanya? An, apa maknanya? Itu di dalam kitab Al-Itqan fil Ulumul Quran. Baik. Apa kata Imam Syekh Jalaluddin ketika menafsirkan ala? Ada dua. Pertama ada ala isti'la hakiki, ya, atau dalam kitab disebut dengan hissan, ya, hissan. Yang kedua ada isti'la, ya, majazi, atau dalam kitab itu disebut dengan batina. Mana yang betul? Ketika ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan ala di sini bukan ala istilah hakiki, tapi ala istilah majazi. Dulu mana pun kamu punya istilah majazi hakikinya boleh. Istilah majazinya contoh, ya kan? Coba dengarkan bahasa saya, sama atau tidak? Bahasa duluan, sama Tuhan. Spidol di atas aqua. Bahasa duluan yang pertama. Yang kedua, spidol di atas aqua. Nah, sama bahasa duluan. Sama kan? Ulang juga. Spidol di atas aqua. Dengan terbodoh, spidol di atas aqua. Sama kan? Tapi prakteknya berbeda. Di sisi yang satunya bahwa spidol betul-betul menempel di atas aqua, yang terbodoh spidol di atas aqua tapi tidak menempel. Maka Syekh Jalaluddin As-Suyuti berkata dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, makna ala di sini bukan makna istilah hakiki, bukan makna spidol di atas aqua yang menempel, tapi maknanya spidol di atas aqua tidak menempel. Ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Maka dari kesimpulannya berarti Allah di atas aras itu tidaklah menempel. Selesai sekali. Mandi orang dan Allah menempel itu salah mereka, berarti salah mengambil surah yang salah ya. Salah dah pergi ke tempat yang bukan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kacau masih besar. Kami nanti tutup dari mana? Yang penting dari ilmu macam macam. Ya, kan? Baik. Jadi peneng dengan surah malamnya dan simpulkan. Apa sih kesimpulan kita mengaji malam ini? Yang pertama, ternyata Imam Ali sudah menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa kata Imam Ali? Jangan engkau bertanya Allah itu ada di mana, dan jangan engkau bertanya Allah itu bagaimana. Satu. Yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah menciptakan aras, tapi Allah tak butuh aras. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kemudian kata Imam Malik bin Anas, apa kata beliau? Al-istiwa ma'lumun wal kaif majhul. Istiwanya gedanya dalam mafhum makna istiwa. Tapi bagaimana cara Allah beristiwa? Majhul, kita tidak tahu. Tiga ilmu. Ilmu yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran berkenaan tentang makna ala. Berarti ala di dalam apa yang beliau katakan itu ala isti'la majazi. Tapi selesai. Jadi apa tujuan saya jelaskan ini? Besok jangan menganggap Allah sudah di atas, tak boleh, salah. Kalau ada orang menganggap Allah duduk di atas aras juga salah. Kalau Allah menganggap bahwa Allah itu menempel duduk di atas aras juga salah. Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Sedangkan judul kita malam ini adalah memahami makna Allah di atas aras dengan manhaj salafus soleh. Imam Ali termasuk generasi salafus soleh. Imam Ali, Imam Malik itu hampir berdekatan dengan generasi salafus soleh. Generasi terakhir salafus soleh itu Imam Hanafi. Tapi oleh demikian masih disentuh dengan salafus soleh. Imam Ibnu Taimiyah bukan generasi salafus soleh. Dia hidup setelah 800 tahun ke depan, 800 tahun Masehi. Hampir mendekati tahun ke 1000 Masehi. Maka
Hari ini alhamdulillah malam ini kita sudah dapat ilmu dari Imam Ali dan Imam Malik bin Anas. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Satu, kalau ideologi Wahabi yang menyamakan Allah duduk seperti makhluknya, berarti mereka termasuk kaum sesat dan menyesatkan manusia. Mereka itu sudah berhukum kafir. Kenapa kafir? Selama mereka meyakini Allah duduk menempel di atas aras. Siapa bilang kafir? Saya. Bukan. Mari kita putar lagi bagaimana Imam Ali tadi berkata, kalau Allah itu memang di atas aras, la yuqalu lahu kaifa. Jangan bertanya bagaimana Allah duduk. Kalau engkau sudah menggambarkan Allah itu duduk, kafir. Lah kok kafir? Karena sudah memujassimahkan Allah, menyamakan cara duduk kita dengan cara duduk Allah. Bahaya kan? Yang kata maaf lagi Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus punya tubuh, punya badan, punya hidup. Sama lagi. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Kan ya ada dari Al-Qur'an. Yang kedua, apakah mereka pantas berdakwah? Ya. Yang dapat menyesatkan umat Islam. Bagaimana solusinya untuk membasmi mereka? Apa ya? Wahabi Salafi itu saudara kita. Selama mereka masih meyakini Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabinya, kiblat Ka'bah masih kiblatnya, kitab suci Al-Quran masih kitabnya, itu masih saudara kita. Bagaimana cara kita berdakwah kepada mereka? Kita jelaskan bagaimana yang sesungguhnya penjelasan yang ada di dalam agama Islam. Kalau mereka salah, tarik, ajarkan. Ini yang sebenarnya, jelaskan. Anak pun mengambil barangnya, tidak boleh hukumnya. Maka kita harus saling bersaudara. Bagaimana cara yang paling tepat untuk berdakwah kepada mereka? Ajak mereka di sini, kita berdiskusi. Ya, waladina istajabu alladziina aqamu sholata wa hum syura bainahum. Apa kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, perintahkan mereka untuk bermusyawarah. Umar bin Khattab berkata di dalam kitab Hasyiah Shawi, apa kata Umar? Kami ini ridha terhadap apa yang telah Rasulullah ridha, dan kami telah bersepakat atas apa yang telah umat sepakat. Di Aceh apa sepakat? Syafi'i sepakat. Di Aceh tauhidnya sepakat. Imam Asy'ari, Imam Al-Bukhari, maka kita harus bersepakat. Begitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apakah Nabi Muhammad bertemu atau menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Mohon penjelasannya. Jangankan Nabi Muhammad, Imam Hanafi di dalam kitab Kifayatul Muqtadi'in pernah berjumpa dengan Allah. Imam Hanafi di dalam kitab itu tertulis Imam Hanafi bermimpi dengan Allah. Saya tak tahu jawaban ini. Saya datang ke guru saya, ke Abu Betiti atau Abu Atailah. Saya bertanya apa maksudnya Imam Hanafi bermimpi. Apa kata beliau? Wallahu a'lam. Hanya Imam Hanafi dan Allah yang tahu. Selesai. Ini hanya fikir gini. Umurnya udah. Terus apakah Rasulullah berjumpa dengan Allah? Sama seperti Imam Hanafi tadi. Cuman ada khilafiyah yang menyatakan bahwa Rasulullah berjumpa dengan Allah ruh dan jasadnya. Ada pendapat lain yang menyatakan Rasulullah berjumpa dengan Allah hanya ruhnya saja. Tapi ittifaq ulama bahwa Rasulullah berjumpa dengan Allah ruh dan jasadnya. Kedua, bagaimana cara Rasulullah berjumpa dengan Allah? Wallahu a'lam. Kita tahu hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Ya, ada kayak gini. Dan udah putih semayang ya, putih juga kan. Ya, dia jelas juga itu. Baca dah semayang yang apa, cara dapur yang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang selalu mengambil ilmu agama berpatokan kepada apa yang dibuat oleh Arab Saudi, ya, di mana kita tahu, ya, harus negara tersebut dikuasai oleh Wahabi. Wahabi Salafi Arab Saudi itu berbeda dengan Wahabi Salafi dengan kita Indonesia. Di Arab Saudi itu masih berpegang teguh pada mazhab Hambali. Mereka mengamalkan mazhab Hambali dengan Hambalinya, itu betul mazhab Hambali. Punya Wahabi Salafi di Indonesia Talfik, pak yang mana dia? Itu cuma yang mana Syafi'i, contoh menuduh perempuan menurut Hanafi tidak batal wudu kalau tidak sengaja. Hanafi datang kita orang Indonesia, ya pakai itulah sementara enak-enak sikit. Nah, talfik madhab tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukankah madhab itu juga berasal dari Rasulullah? Yang betul contoh deh. Saya bawa anjing ke sini. Bagaimana? Saya bawa anjing ke sini, saya urus-urus. Nah, bengih. Nah, bengih dong yang dalam itu. Bengih. Imam Maliki boleh. Imam Maliki ilun tuan menjak Mesir. Ni anak-anak muda Mesir lagi biasa cuma saya ni dua ni mana tu prehno masa saya. Pipi ukur Mesir ni. Belum dia ada dan kamu kawas-was saya mati jawab dah. Payah-payah lagi nyawa kamu ngomong karena kamu mazhab Syafi'i. Ya, Maliki di Mesir sana Maliki, Hanafi boleh pegang anjing. Kalau saya bawa ke Munasah ini musolanya ulumnya ada, maka bunyi ayat. Kenapa? Marah karena kita Syafi'i. Ayolah kita ikut perintah Rasulullah. Idza ahadukum ikhtilafan, jika engkau berselisih pendapat, fa'alaikum bisawadil a'dham, pilih mana yang mayoritas. Hadis ini tidak sahih. Tapi dhaif. Tapi walau dhaif, terdapat dua hadis semakna yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud dan Imam Ibnu Abbas dalam kitab Jami'ul Al-Hadis. Teorinya dalam ilmu hadis, kalau ada hadis dhaif, itu naik dia derajatnya menjadi hadis hasan. Kami itu teori cara hadis. Itu cara. Oleh karena itu Arab Saudi sana itu masih kuat. Kalau sekarang, kalau kita di sini talfik pindah-pindah mazhab. Ya, yang kedua, bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak yang menanyakan Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Ya, karena kebiasaan kita selalu menjawab di atas. Kalau anak-anak bertanya, kita hanya menjawab di atas sudah cukup. Pak, gimana di atas, Pak? Udah belajar dulu nanti, kalau besar saya jelasin. Kalau itu benar-benar. Gedanya sampai payah-payah, tersurah buat anu yang payah. Tersurah dong kiban cara sembahyang dulu, kiban cara puasa dulu. Mandengu aja, mandengu. Kamu jawab Allah yang di atas. Boleh saja kita menjawab Allah di atas sesuai Al-Quran ini. Tapi jangan meyakini Allah itu betul-betul di atas. Seperti mana Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, ala Allah di atas ini artinya adalah istiqlal majazi. Maka jelaskan kepada anak sekedarnya saja. Kalau anak bertanya lagi, cukup dek, cukup bang, cukup kak, mengajilah dulu. Nanti kalau sudah ada yang saya jelaskan lebih lanjut. Kalau lagi acara itu saja. Ya, satu, kapan dimulai pelajaran ilmu tentang akidah tauhid sifat 20? Ini kapan banyak? Kapan menyebut? Kapan dimulai teorinya? Masih di budak sifat 20 yang banyak. Artinya dia bertanya kapan dimulai pelajaran ilmu tauhid akidah sifat 20? Itu bertanya dua. Pertama, dia ingin menanyakan bahwa mungkin kapan kita sudah mulai pengajian bab musolahnya. Kalau begitu pertanyaannya, kita jawab kita sudah mulai 4 atau 5 bulan lalu. Tapi kalau pertanyaannya kapan pertama kali teori sifat 20 dibuat? Nah jawaban sih dong.
Silahkan buka kitab Durus Samin, tidak jauh dari mukaddimah. Di sana tertulis sejarah teori ini diciptakan. Pertama kali dibuat oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Durus Samin, beliau itu 40 tahun dalam akidah Mu'tazilah. Lalu bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah datang berkata, "Wahai Abu Hasan, kau sebarkanlah bagaimana yang telah kau sebarkan." Maka Abu Hasan menjawab, "Ya Rasulullah, saya sudah menjelaskan, sudah menyebarkan apa yang kau sebarkan." Lalu Nabi menjawab, "Kalau memang engkau sudah sebarkan apa yang sudah aku sebarkan, malam ini aku tak datang ke mimpimu." Itu maknanya ada kesalahan yang disebarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka beliau mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, belajar. Setelah itu beliau datang ke pasar, beliau copot baju keulamaannya, beliau berkata, "Hari ini aku telah tinggalkan akidah Mu'tazilah dan aku menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah." Maka disitulah tercipta teori sifat 20 tadi. Begitu. Ya. Tahun berapa itu? Itu Pak kita lagi tahun berapa? Ya. Lalu kenapa harus 20? Ya kalau mau 50, kalau mau 100 buatlah. Tapi 20 ini sudah cukup. Ini adalah metode belajar mengenal Allah. Nyampe tadi makna ya. Lalu yang tanya maklum bahkan 20 Allah memang sifat 20. Itu ini. Tidak. Kenapa 20? Hanya metode metode belajar Allah. Tapi hakikatnya sifat Allah itu banyak, hanya Allah yang tahu. La ya'rifullaha illa bihi. Begitu kata Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam. Tidak ada yang tahu Allah kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau orang bertanya berapa jumlah sifat Allah, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa 20? 20 ini metode saja. Metode mengenal Allah. Punya segala waktu dah mahal ni tu tentu mampu belajar. Kamu kami hendak tauhid, ilmu dan kamu tu tentu mampu ya. Maka cara singkat belajar Allah itu benar-benar harus dengan sifat Allah. Ya, kan? Assalamualaikum. Benarkah bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak dibunuh pada masa Muhammad Abdul Wahab dan raja-raja Saud? Saya jawab dengan jawaban yang ditulis oleh Sulaiman bin Sa'man di dalam sebuah kitabnya berjudul Tarikh An-Najdi. Ada satu kitab namanya Tarikh An-Najdi. Yang telah lawan dengan jauh-jauh itu beganya tu kami kan dia. Kami lebih yang menjawab bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu telah membunuh orang itu adalah pengarang kitab Tarikh An-Najdi bernama Sulaiman bin Ghannam. Dialah yang mengungkapkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu membunuh 1,2 juta orang. Siapa sih Sulaiman bin Ghannam itu? Dia itu mantan murid Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika menjadi mantan murid, dia menulis tentang sesuatu yang aneh pada gurunya. Dia tulis. Ini dia. Bukan gua bilang fitnah. Terserah. Anda menganggap saya fitnah, terserah. Tapi malam ini saya menjawabkan jawaban saya. Langsung jawaban sang pengarang kitab Tarikh An-Najdi. Ada satu kitab lagi bernama Tuhfatul Wahhabiyah. Itu ditulis juga oleh murid Muhammad bin Wahab yang saking cinta kepada gurunya, dia tulis Tuhfatul Wahhabiyah. Tanda cinta dia kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ada murid yang berselisih dengan gurunya membuat kitab Tarikh An-Najdi. Ya. Maka para habaib semua kabur ke Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Ya. Ayah nak tunggu kiban keadaan keturunan Sayyid Alwi Al-Maliki hari ini di Makkah. Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Ahmad Al-Maliki. Ternyata keberadaan habaib di Arab Saudi betul-betul diboikot. Ya.
Dari situ saja sudah terlihat kan bahwa ada sesuatu yang dilarang bagi kerajaan Arab Saudi terhadap mereka para habaib. Kan? Di mana tinggalnya? Mereka punya umrah dan laki tunjuk mbak awak travel untuk menumpuk set azan lagi. Apa kata mereka? Kalau sempat kita tangkap, cepat kita jumpa dengan saya Maliki ada polisi tangkap. Ini buktinya. Itu bukti realita yang terjadi hari ini di Arab Saudi. Maka paslah apa yang ditulis oleh tarikh ada di sini. Ya. Kadang-kadang. Nah, baru-baru ini saya temukan satu berita, ada saya screenshot di HP saya itu, bahwa Wahabi Salafi yang ada di Arab Saudi itu ternyata didesain, diolah oleh pihak Arab. Entah betul atau tidak, saya temukan itu berita itu di internet. Entah itu fitnah atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas Sayyid Alwi Al-Maliki hari ini tidak bebas lagi berbicara. Padahal dulu raja pertama Saud yaitu Ibnu Saud sangat dekat dengan Sayyid Alwi Al-Maliki. Sangat dekat dengan Sayyid Alwi Al-Maliki. Kenapa? Karena Sayyid Al-Maliki termasuk keluarga habaib yang memerdekakan, yang memperjuangkan negeri Arab Saudi. Tapi setelah itu dia disingkirkan sedikit demi sedikit, singkir keturunannya. Ini anak patih habalu lah ya, mungkin ayah anak patih habalu, aku ada masalah aja. Nak menjak umrah, tengok menjak umrah, jak baru mau saya balik. Masalah ni boleh duduk di sini. Ya, tengok menjak umrah ni nak kira, bahan menjak jak habaib. Punya sukses, alhamdulillah. Yang berduduk tu, telepon dulu, duduk. Yang nak telepon dulu. Yang fakta yang lo rasakan ketika di luar rumah. Ya, mungkin habis. Kan? Sudah habis, pas jam 10. Ya, enggak. Baik. Jadi dari seluruh penjelasan yang saya jelaskan ini, semuanya punya dasar, semua punya referensi, semua punya kitab. Jadi kalau ada jemaah yang ingin menyalahkan saya, tolong salahkan ulama ini. Jangan salahkan saya. Karena dari dulu benturah, hanya pakai habar. Lepas hanya menukil saja. Mengambil, bilang. Baik. Oh, nampak tak bawah ya. Yang dari Tunku Muhammad Rama di Jakarta. Apa itu Wahabi? Di tempat kami di Jakarta dan ada saudara kami juga di Aceh. Dalam kajian yang kami dengar, Allah di atas arash, ayah ibu Nabi masuk neraka. Bagaimana itu? Berarti Tunku Ramanya orang Aceh, naik kampung ayah ni oleh Wahabi cik kenapa? Ada dua pertanyaan, apa itu Wahabi, dan satu lagi ayah dan ibu Nabi masuk dalam neraka. Saya jawab satu saja. Yang mengenai ayah dan ibu Nabi itu masuk neraka ada penjelasan khusus. Biar puas semua jemaah, kita buat penjelasan khusus. Pending. Mengenai tentang apakah benar ayah dan ibu dalam neraka atau tidak. Hanya penjelasan khusus. Mengenai apa itu Wahabi, dulu sebelum ada Muhammad bin Abdul Wahab, belum ada lagi nama Wahabi. Ayo kita buktikan. Yang memperjuangkan Islam di Aceh itu adalah para raja-raja yang taat kepada Allah dan dihadiri oleh ulama-ulama alim. Syekh Abdul Asingkili, apakah dia Wahabi atau Salafi? Tidak ditulis dalam satu sejarah pun beliau itu Wahabi Salafi. Tidak. Silahkan cari sejarah, membaca sejarah apapun, dia tulis beliau itu Wahabi Salafi. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, murid Syekh Hamzah Fansuri, Wahabi Salafi itu bukan? Tidak ditulis juga dalam sejarah Wahabi Salafi. Tahun 17 ke atas itu belum ada nama Wahabi Salafi. Belum ada. Lalu kapan muncul itu? Tahun 18 ke bawah. Siapa pelopor utamanya? Muhammad bin Abdul Wahab. Oke. Ada orang bilang, Wahabi itu bukan Muhammad bin Wahab, tapi Muhammad bin Rustum. Ya. Ini diputar balikkan fakta. Muhammad bin Rustum, ada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Benarkah Wahabi itu nisbah
nisbahnya kepada Muhammad bin Rustum atau Muhammad bin Wahab? Mari kita teliti. Salah seorang murid Muhammad bin Rustum menulis kitab. Dia sangat mencintai Muhammad bin Rustum sehingga dia tulis nama kitab itu Al-Wahbiyah. 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 Salah seorang murid Muhammad bin Wahab karena begitu cinta kepada gurunya, dia tulis Tuhfatul Wahabiyah. Wahabiyah. Belum ada tanya, beda. Beda. Al-Wahbiyah. Ada salah seorang murid, saya tak hafal muridnya, nanti kalau bukti saya tunjukkan buktinya, ada nama-nama kitab murid Muhammad bin Rustum. Salah seorang anak murid Muhammad bin Rustum menulis kitab. Dia menulis gurunya itu dengan nisbah nama Wahbiyah. Dengan nisbah nama Wahbiyah. Salah seorang murid Muhammad bin Wahab bernama Suhaib bin Ghanam menulis kitab dengan menisbah nama gurunya Al-Wahabiyah. Nah, beda. Jiwa beda. Yang pertama Wahbiyah, yang kedua Wahabiyah. Oke, ada orang berkata bahwa Wahabi itu nisbahnya kepada Muhammad bin Rustum. Kalau memang Wahabi itu nisbah kepada Muhammad bin Rustum, maka nama penisbahannya Wahbiyah, bukan Wahabi. Tapi pakai tulisan di Wahabi. Coba diputar balikkan fakta. Ya. Yang kan Wahabi, tulisan Arabnya gimana Bu? Wahabi. Sama. Wahabi. Kan ada yang nisbahnya ini Wahabi. Kalau memang ada orang berkata Wahabi ini kembali Muhammad bin Rustum, maka namanya bukan begini, tapi Wahbiyah. Ini baru betul. Tapi kalau ada orang menyebut ke sini, ini baru betul. Dari mana kamu tahu betul? Karena saya melihat judul kitab yang ditulis oleh murid Muhammad bin Wahab, Tuhfatul Wahabiyah. Sama kan? Baca ini kan? Baca ini bukan? Wahabiyah. Kata apa? Wahabi. Kata apa kan? Berarti Wahabi ini ke sini, bukan ke sini. Hati-hati diputar balikkan fakta. Ya, paham? Mengenai tentang mak Nabi, singoh kita tak bahas tentang Nabi, nek Nabi, kakek Nabi, ayah Nabi, paman Nabi, pulang bertahun juga. InsyaAllah belum dibahas. Itu kita pending ini. Tengku Dr. pun termasuk Wahabi. Pernah dengar beliau termasuk yang melarang online. Silahkan buka kan referensi ini kan. Jadi apa yang lo sampaikan ada referensinya. Buka buku yang ditulis oleh yang Tuan Muhyiddin Wali. Beliau menulis buku bernama Ayah Kami atau biografi Abuya Mudawali. Di sana ada tertulis sedikit di depan kedua halaman, tertulis sedikit khilafiyah yang dengan Muhammad Wali itu sebenarnya tidak berkhilafiyah mereka. Lalu apa yang membuat Syekh Muhammad Wali marah kepada Dr. dan Dr. marah kepada Muhammad Wali? Syekh Muhammad Wali ketika itu menganggap bahwa musyawarah yang diadakan oleh Dr. mengenai penyerahan Bangsa Aceh ke Indonesia itu tidak diajak salah seorang ulama tua bernama Syekh Abu Hasan Bungkali. Itu yang membuat marah karena Syekh Muhammad Wali bin Abu Hasan itu gurunya. Setidaknya kalau tidak dianggap Syekh Muhammad Wali dalam lajnah anggota penyerahan Aceh ke Indonesia, maka undanglah
Abu Hasan Al-Ghazali. Itu satu. Yang kedua, Syekh Muhammad Wali tidak menyetujui apa yang telah dibuat oleh Dolet karena kita sudah cukup berperang. Yang harus kita ambil tujuan sekarang adalah mendidik anak, menjadikan mereka orang ulama, sehingga besok ketika mereka masuk ke kantor, mereka akan mengajarkan ajaran Islam bersama. Begitu dia Syekh Wali. Pertanyaannya, beliau itu Wahabi itu bukan? Jawaban saya tidak. Tapi beliau terlanjur masuk ke Wahabi Salafi. Mana bukti beliau Wahabi Salafi? Ditemukanlah maklumat yang ditulis. Karena maklumat itu. Kenapa? Lenduan dan lenduan aku dan bereknya murid Abu Hasan. Kurang kali betul ya? Dan orang formal betul. Dan dengar bahawa Dr. pernah mengaji dengan Abu Hasan sekali. Abu Hasan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kenapa ketika itu Dr. menyimpang? Itulah saat dia masuk ke maklumat tadi. Apa itu maklumat? Tidak boleh maulid, tidak boleh tahlilan, tidak boleh samadiyah, pula. Hanya maklumatnya termasuk ditekir oleh Dr. Maka dasarnya beliau bukan Wahabi, tapi akhirnya menjadi Wahabi. Nyata dia akhirnya berkembang dan tidak berlalu takutnya Wahabi. Kami yang nampak berlalu. Ini ya. Boleh. Sudah. Ada lagi? Nah, Bu ya. Nah, Pak. Wabah tu. Hokar gaya belum ada. Bagaimana dari Ibnu Asnawi di Malaysia? Bagaimana pemahaman wahdatul wujud, Abu ya? Ide nonton Bu ya? Ide nonton. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Ini adalah sebuah pemahaman atau ajaran yang pernah dianut, dipegang oleh ulama kita bernama Hamzah Al-Suri. Apakah salah wahdatul wujud itu? Sama seperti Sunan Kalijaga membunuh atau menggal leher Syekh Siti Jenar. Apa kata Sunan Kalijaga ketika memotong leher Syekh Siti Jenar? Engkau di mata Allah benar, tapi di mata manusia salah. Itu wahdatul wujud. Apa sih salah satu ajaran yang sesat? Bukan sesat, yang kurang pas bagi kita dari wahdatul wujud. Sebahagian orang kalau sudah masuk ke wahdatul wujud, mereka akan berzikir Allah, saya ini Allah. Tentu kita semua menganggap ini tidak dibolehkan. Tapi kalau orang gila boleh nggak? Menyalahkan Allah, saya Allah, tentu saya salah. Dan jamaah mengatakan saya salah. Kalau saya orang gila, saya sebut ini salah nggak? Nggak boleh. Apa kata Rasulullah? Rufi'an qalam an thalathin. Allah mengangkat hukum bagi 3 golongan. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Orang gila sampai dia sembuh. Berarti kalau ada orang gila menganggap saya Allah, dia gila dia. Mana tahu dosanya? Dosa kan gila kan? Tajak ni ada peti. Ya. Maka oleh karena itu wali-wali Allah ini dia itu termasuk orang yang gila kepada Allah. Tak sanggup, cinta kepada Allah itu sudah tinggi. Saking tingginya karena tak pernah jumpa dengan apa yang dicintainya, dia menjadi gila. Nanti dengar bahwa cerita hidung memang galak tak tidur agam, hidup kawin hanya jadi teringat tapi kecil tunggu. Anda dengar ceritanya kan? Ada orang yang mencintai laki-laki tak dijodohkan dengan tuanya yang gila. Itu wajar. Tapi itu juga wali Allah. Sangat mencintai Allah, ingin jumpa tak bisa jadi gila. Oh, ada orang berkata itu siapa yang lebih tinggi? Nabi Muhammad atau wali Allah? Siapa yang lebih tinggi? Itu jawabannya Nabi Muhammad. Siapa yang lebih menjadi wali? Nabi Muhammad atau Hamzah Al-Suri?
Itu jawabannya Nabi Muhammad. Siapa yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih cintai Allah, Nabi Muhammad atau wali? Itu jawabannya Nabi Muhammad. Kalau begitu wali salah. Wali itu sudah kencing sembarangan, sholat Jumat di Mekah. Sebahagian kita menganggap itu salah, kan gitu kan? Nabi Muhammad lebih tinggi dari wali Allah. Nabi Muhammad lebih dekat dengan Allah. Jawabannya bagaimana adikku kalau ada orang bertanya, kalau begitu wali Allah salah, Nabi Muhammad yang betul. Kalau Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini, tidak diberi wahyu untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia, maka Nabi Muhammad juga orang gila kepada Allah. Tunggu mana form? Punya nama form dan semua cerita Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir. Ucap orang yang Nabi Khidir, Nabi. Apa kata Nabi Musa? Itu salah Nabi Khidir. Kenapa kau bunuh? Tidak Nabi Khidir bunuh? Nabi Khidir bunuh kan? Nabi Khidir orang gila kan? Kenapa anak orang dibunuh? Siapa yang protes perbuatan Nabi Khidir? Nabi Musa. Nabi Musa orang syariat, Nabi Khidir orang hakikat. Kalau seandainya Nabi Muhammad tak diperintahkan oleh Allah diturunkan wahyu, menyebarkan wahyu ke seluruh dunia, maka dia akan sama seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir lehnya Nabi Khidir kat laut mon ampan. Nabi Musa jatuhnya maka icok lubang ya. Bukan Nabi Musa punya baik lagi nanya. Itu dua nabi. Dua orang nabi sedang berdialog. Satu nabi yang aneh, Nabi Khidir, satu lagi nabi yang bersyariat, Nabi Musa. Maka nabi begitu juga akan gila mereka dengan Allah. Kalau mereka sudah mencintai Allah, tak pernah jumpa, menjadi gila. Begitulah yang terjadi pada wali Allah Subhanahu wa taala. Nafum kan? Berarti kalau orang gila sebut saya Allah, dosa. Banyak hakikat dalam hukum, tapi hukum roh gimana? Itu contoh loh kan, bagaimana pengajian beli yang orang yang sudah sampai mengaku dia pada hakikat. Tetapi pada hakikatnya dia itu tidak tahu hakikat, cuma berbohong. Nah, kalau kaidah la ya'riful wali illa bil wali. Tidak ada yang tahu dia wali, hanya orang nyawa wali. Hukum guru yang mengaku berbohong itu. Gupeng. Semua aja. Mama kan belum hadir lukalan malaikat. Belum rumah lukalan malaikat. Orang mengaku dia hakikat. Ayo kirim salim dah, kirim salim malaikat dah. Orang yang kalau dia sudah sampai ke hakikat, dia tak akan pernah menganggap dia itu sudah hakikat. Kami kalau orang menganggap dirinya wali, saya wali ya, itu bukan wali. Yang wali itu adalah dia tak menganggap dirinya sedikit pun dia wali. Itu baru wali. Apa ciri-ciri wali? Dia menyembunyikan dari segala hal amaliyahnya, tak menamakan diri kepada orang. Selalu dia bersujud di depan Allah, dia bertatabuh, dia khusyuk manapun dia pergi. Itu seorang wali Allah. Mengkibaci dan tipu tapuk ni yang tajuk surah Al-Jujur. Kita semua harus saling menghargai. Nak saboter pun ya, Mak. Dari Fazil Akil di Malaysia, Aceh perantau Pak. Abu ya, aku dah baca supaya niaga di Syokip Malaysia lancar ke lagu. Doa belakang. Kak bunuh ada tahu tayang apa ya longkeun ni anak tayang. Punya amalan khusus juga confirm. Tapi nadam tiga dan tuan laki amalan bahu abu tuannya le amalan. Mandung amalan biar berina ba dia. Lu laki abu ujuk lu tak amalan ujuk lu pokok atau mati. Lagi ada yang lu laki. Ya udah, hai tanya macam anda. Kamu tapurnya. Maka ikal almarhum Abu Ya, engkau ambil sajalah ilmu yang sudah kau pelajari, engkau amalkan.
nanti datang sendiri. Maksudnya ilmu yang boleh kita nyobotnya, ramaikannya itu. Kenapa aku baca-baca doa-doanya? Ilmu yang sudah kita pelajari, amal. Nanti datang sendiri. Maka dari Aceh, kita nyobotkan oleh Malaysia. Allah Allah dijaga. InsyaAllah itu. Ini kita nyobot sampai kita baca doa. Dia tu bayang anak kata Aceh. Kan? Ini lagi yang dibunuh oleh Allah Tuhan. Begitu cara dididik kami anak-anak beliau dididik begitu. Amalkan fikih yang sebenarnya nanti juga datang sendiri amalan itu. Mau menghilang juta pokoknya tentu betul. Kaji balik ya. Abu yang empat ke karat-karat dah. Tapi kong tu lain kata tum yang. Sayang dekat hang pre. Abu ya, bisakah kita mengikuti imam solat yang akidahnya berbeda? Mungkin kerana sunnah. Yang dia Haji Gunung di Wahabi ni nah. Wahabi Syiah lah benar ya. Atau kena memang keteranya. Kibanya Bu Haji tak ikut. Jawabannya ada di dalam kitab Kifayatul Awam. Ada dalam kitab Kifayatul Awam dan ada dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki. Imam Ibn Arabi berkata man khalada fa huwa kafir. Orang yang ikut-ikutan itu hukumnya kafir. Kalau ada orang yang ikut-ikutan dalam tauhid lalu dia menjadi imam yang dia statusnya kafir, maka orang yang ikut ya tambah kafir. Itu Syekh Imam Ibn Arabi dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki. Kemudian dalam kitab Kifayatul Awam berkata bahwa kalau ada orang tak percaya kepada wujud kidam apa itu kan sifat wahyu. Kalau ada orang tak percaya kepada wujud, maka dia itu sudah kafir. Pak dalil, kenapa dalilnya? Wujud itu artinya apa? Ada. Kamu percaya nggak Allah ada? Ya percaya. Ya udah wujud. Tapi menurut kan apa ni nanti kedua Tuhan yang anu waktu waktunya. Kalau sempat dia menganggap itu, maka dia sudah kafir. Terdiri menjadi imam, maka kita juga ikut kafir. Kenapa? Dia tak percaya Allah itu ada. Selesai. Ini jawaban tuan ya. Jawaban Imam Ibn Arabi dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki. Kami ya. Enggak. Anak le urun tayang nak kata ibu tapi. Baiklah jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawapan yang saya berikan dan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jemaah. Amin. Usikum binafsi bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad